Paulus, yang terhormat dari Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, yang saya hormati juga dari penanggung jawab program haji dari Puskesmas Lego, yang saya hormati juga Bapak dan Ibu di bidang kesehatan yang harus Bapak dan Ibu jalankan gitu ya selama menuju ke persiapan keberangkatan menuju tanah suci. Baik, di sini saya akan menyampaikan di 3 materi terkait pelayanan kesehatan haji. Yang pertama yang akan dibahas itu terkait pembinaan terlebih dahulu, kemudian yang kedua terkait pelayanan kesehatan, dan yang ketiga itu terkait perlindungan Bapak dan Ibu selama melaksanakan ibadah haji. Baik, ini gambaran singkat penyakit yang tidak memenuhi kriteria atau dinyatakan bisa dikategorikan dibatalkan Bapak dan Ibu keberangkatannya. Yang pertama adalah penyakit gagal ginjal dengan hemodialisis, ya, atau sudah pernah cuci darah. Penyakit gagal ginjal ini tidak bisa diberangkatkan ke tanah suci seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada penyakit jantung dengan gejala yang muncul saat istirahat atau aktivitas ringan. Misalnya Bapak dan Ibu hanya naik turun tangga, tiba-tiba langsung sesak, ya, langsung sesak, jantungnya langsung berkontraksi seperti itu. Jadi tidak bisa untuk diberangkatkan ke tanah suci. Yang ketiga, penyakit paru kronis. Kalau misalkan Bapak dan Ibu memiliki penyakit paru, contohnya sudah salah satu contohnya adalah batuk-batuk yang lebih dari 2 bulan tidak sembuh-sembuh. Ketika dicek TB tidak positif, tapi batuknya tidak sembuh-sembuh Bapak dan Ibu. Jadi bisa dikategorikan dibatalkan keberangkatannya karena tidak memenuhi syarat istiqomah. Kemudian penyakit yang keempat yaitu sirosis hati. Penyakit ini muncul apabila kemungkinan ya, kalau misalnya Bapak dan Ibu ya, sering mengkonsumsi alkohol. Tapi sepertinya tidak ya, karena di agama Islam kita dianjurkan bahwa tidak boleh mengkonsumsi minuman beralkohol, haram hukumnya. Kemudian penyakit yang kelima yaitu adalah penyakit neurologis. Ini menyerang kepada syaraf, ya, Bapak dan Ibu menyerang kepada syaraf. Ini nanti akan diperiksa ketika nanti di pelayanan. Nanti kita akan jelaskan juga yang diperiksa itu ada apa saja. Kemudian penyakit yang keenam adalah demensia atau pikun. Mungkin di sini insya Allah Bapak dan Ibu tidak ada yang penyakit keenam ya, Bapak dan Ibu pikun. Karena kalau misalnya sudah ada yang pikun, mohon maaf, jamaah akan dibatalkan keberangkatannya seperti itu. Kemudian yang ketujuh akan kembali seperti itu. Nah, yang dibadalkan atau dibatalkan keberangkatannya ya Bapak dan Ibu, yang pertama sudah tua renta. Tua renta di sini maksudnya sudah tidak bisa berjalan sendiri, ke kamar mandinya pun tidak bisa sendiri, gitu ya. Ada penyakit-penyakit bawaan lainnya juga di situ. Nanti bisa dibatalkan. Terus kemudian yang kedua, lemah kondisi fisik secara terus-menerus. Ketika hari ini sudah Bapak dan Ibu merasakan lemes nih, udah lemes, besok pagi juga masih lemes, gitu ya. Coba segera langsung cek kesehatannya Bapak dan Ibu, boleh ke klinik, boleh ke puskesmas. Kira-kira saya punya penyakit apa? Kok saya bawaannya selalu lemes? Seperti itu. Apakah kurang duit gitu ya? Atau saya belum sarapan gitu ya? Kok saya masih lemes aja gitu dari pagi ya? Nah nanti dicek ya, kira-kira nanti dicek dompetnya ada isinya enggak gitu ya? Boleh dicek ya. Terus kemudian yang ketiga, penyakit berat yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Ya memang kalau misalkan seperti tadi ada penyakit gagal ginjal, kalau sudah terkena penyakit gagal ginjal, itu untuk tingkat kesembuhannya memang cukup sulit ya Bapak dan Ibu kalau sudah terkena penyakit gagal ginjal. Ya insya Allah semoga saya doakan juga di sini Bapak dan Ibu tidak ada yang terkena penyakit gagal ginjal. Gitu. Baik, kemudian kita masuk ke pembinaan dan pelayanan. Di sini kita akan masuk di pemeriksaan kesehatan. Ya. Kita akan masuk ke pemeriksaan kesehatan. Tujuannya untuk apa sih Bapak dan Ibu dilakukan pemeriksaan? Yang pertama, sebagai alat deteksi, ya.
kita akan mendeteksi nih, dari kita nanti akan ukur tensinya Bapak dan Ibu berapa. Kita akan cek gulanya Bapak dan Ibu berapa. Terus kemudian berat badan dan tinggi badan Bapak dan Ibu itu berapa. Ya. Kemudian juga tujuannya pemeriksaan adalah sebagai dasar pembinaan kesehatan haji. Kita ingin mencari tahu faktor resikonya. Ketika nanti Bapak dan Ibu dinyatakan ada penyakit hipertensi, berarti nanti mulai deh dikurangin. Kira-kira apa yang harus dilakukan ketika Bapak dan Ibu memiliki penyakit riwayat darah tinggi, ya. Terus kemudian sebagai dasar pelindungan, kita bisa tahu nih kalau misalkan ternyata Bapak dan Ibu ada riwayat penyakit, nanti tim kesehatan yang mendampingi Bapak dan Ibu dari Jakarta menuju Arab Saudi itu bisa tahu nih, oh ternyata Bapak A atau Ibu B gitu ya ada penyakit ini, jadi tim medisnya sudah siap dengan perobat-obatannya seperti itu. Jadi tidak akan kecolongan kalau misalkan oh ternyata Bapak ini ada penyakit ini, langsung ditangani segera. Ya. Terus kemudian sebagai dasar penerapan ruksa dalam manasik haji. Terus kemudian sebagai database dalam integrasi. Ya, nanti kita akan data Bapak dan Ibu, kita akan masukkan ke aplikasi datanya Bapak dan Ibu untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehatan Bapak dan Ibu nih, kira-kira apakah istitoah gitu ya, memenuhi syarat istitoah atau ditunda dan atau dibatalkan keberangkatannya. Nah, di sini nanti pemeriksaannya ada banyak ya Bapak dan Ibu, cukup banyak pemeriksaannya nanti. Kadang berangkat pagi pulang bisa siang karena pemeriksaannya memang sangat banyak. Yang pertama yang akan diperiksa adalah kondisi fisik dan penunjang. Seperti tadi kondisi fisik yang diperiksa adalah kita akan ukur tekanan darah, tinggi badan, berat badan, ya. Kemudian nanti juga kita ada beberapa screening ya. Kemudian di sini juga akan ada medical check up, nanti juga akan kami jelaskan seperti apa medical check up-nya. Ya. Oke. Nah, ini dia. Yang pertama pemeriksaan medis dasar. Di sini kita akan periksa yaitu anamnesis terlebih dahulu, kita akan screening ya, Bapak dan Ibu, kita akan melakukan screening. Kemudian ada pemeriksaan kondisi fisik. Kita juga akan ada pemeriksaan kesehatan jiwa. Nanti ada tim medis kami yang akan melakukan screening di bilik-bilik ruangan. Nanti Bapak dan Ibu akan kami arahkan masuk ke ruangan-ruangan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa melalui beberapa pertanyaan. Terus kemudian nanti akan ada pemeriksaan laboratorium, ini sangat lengkap ya, dari darah, terus kemudian LED, golongan darah, kolesterol, ya nanti juga akan diperiksa oleh tim kami. Kemudian nanti akan ada pemeriksaan fototoraks juga. Nah, ketika nanti ada pemeriksaan yang fototoraks, kami himbau untuk Bapak dan Ibu tidak menggunakan alat-alat atau yang ada di badan yang terbuat dari logam ya, seperti kalau misalkan Bapak atau Ibu deh, karena kan yang kebanyakan yang pakai itu ibu-ibu, jangan memakai kalung. Nanti pada saat MCU tidak boleh memakai kalung. Jangan memakai bros di jilbab, usahakan jilbabnya yang terusan aja ya Ibu, nanti jangan ada brosnya di jilbab. Kemudian seperti cincin gelang juga jangan dibawa dulu deh Bu ya, nanti ketika MCU disimpan di rumah aja dulu ya. Pokoknya kalau pada saat MCU yang polosan aja gitu nggak apa-apa ya, yang polosan aja. Ya nanti karena akan ada di foto, kalau misalkan ada kalungnya itu nanti gagal, harus dilepas terlebih dahulu ya kalungnya, seperti itu. Nah, nanti ini ada beberapa pertanyaan terkait kesehatan jiwa. Saya ambil contohnya sedikit saja ya, karena pertanyaan memang banyak. Nanti yang akan ditanya oleh tim kami adalah, apakah Bapak dan Ibu sering menderita sakit kepala? Mohon dijawabnya jujur ya, jangan nanti, ya hari ini mas saya nggak sakit kepala, tapi kemarin-kemarin saya sering sakit kepala. Berarti dijawabnya sering, ya saya sering sakit kepala. Ya seperti itu. Terus kemudian, apakah tidur Bapak dan Ibu cukup? Nah, istirahatnya Bapak dan Ibu ini harus diperhatikan ya. Kalau yang sekarang masih begadang nih, tidurnya di atas jam 12, seminggu ke depan saya rekomendasikan untuk Bapak dan Ibu jangan tidur lebih dari jam 10 deh, kalau bisa. Kalau bisa ini ya.
tidurnya jangan sampai di jam 10, lebih dari jam 10. Karena nanti akan mempengaruhi pemeriksaan Bapak dan Ibu. Kalau yang suka begadang, ya, apalagi tidurnya nanti jam 1, setengah 2 gitu ya. Pas besoknya mau di MCU, ternyata pas ditensi darahnya tinggi, ya, gitu. Terus kemudian di sini ada pertanyaan juga, apakah Bapak dan Ibu sulit melaksanakan kegiatan sehari-hari? Contohnya, misalnya nyapu-nyapu, beberes, atau geser motor, geser sepeda, masih kuat apa enggak? Kalau masih kuat, dijawabnya iya, tidak ada gangguan, ya, masih kuat. Seperti itu. Pertanyaannya seperti itu nanti akan ada banyak, ya. Saya ambil contohnya saja, ya. Oke. Lanjut, kita akan ada pemeriksaan kognitif namanya. Nah, di sini nanti kita akan mengetes Bapak dan Ibu ketika kami meminta Bapak dan Ibu untuk membuat gambar jam. Nanti Bapak dan Ibu akan kami minta membuat jam 9. Silahkan digambar. Kira-kira jam 9 itu jarumnya kemana ya? Itu menjadi tes juga, ya. Bisa dari sekarang nih, kira-kira belajar dulu deh. Berarti bikin lingkaran dan bikin searah jarum jamnya diangkat jam 9. Itu nanti ada tesnya. Kalau Bapak dan Ibu bisa, berarti oke, lolos gitu ya. Terus kemudian pemeriksaan ketiga yaitu di sini ada namanya AMT. Ya, ini masih sama dengan kesehatan mental. Ini nanti akan ada 10 pertanyaan. Ini terkait daya ingat. Nanti kita akan meminta Bapak dan Ibu menyebutkan 3 kata yang kami sebutkan. Contohnya, rumah, ramah, dan bata. Kalau Bapak dan Ibu masih bisa, alhamdulillah berarti lolos lagi ya. Tapi kalau misalkan tidak bisa, nanti di akhir kita akan lihat hasilnya. Kira-kira istitoah atau tidak. Terus kemudian yang keempat, pemeriksaan ADL. Ini juga masih sama ya. Nanti pertanyaannya seperti apakah Bapak dan Ibu ada gangguan, atau apakah Bapak dan Ibu bisa ke toilet sendiri tanpa dibantu anak, suami atau istrinya. Terus kemudian apakah Bapak dan Ibu perlu bantuan untuk ke kamar, seperti itu. Nah, contoh pertanyaan seperti itu. Nanti dijawab saja, ya, dijawab jujur saja. Oke, ini pemeriksaan kognitif tadi sudah. Nah, terus di sini ada pemeriksaan kesehatan mental. Pertanyaannya juga cukup gampang ya Bapak dan Ibu. Di sini yang akan kami tanyakan contohnya seperti ini. Bapak dan Ibu sekarang ada di mana? Ada di mana Bapak dan Ibu sekarang? Di yayasan, ya betul, di yayasan. Nanti pertanyaan sama seperti ini, ya. Contohnya seperti itu. Terus kemudian berapa umur Bapak dan Ibu sekarang? Harus tahu ya umurnya. Nanti jangan buka KTP dulu. Umur saya berapa ya? Gitu, jangan ya. Udah tahu ya umurnya ya. Oke. Terus, nah contohnya nih, tahun berapa Bapak dan Ibu Indonesia merdeka? Ayo, tahun berapa Bu? Tahun 45 ya, kemerdekaan Indonesia. Nah itu contoh pertanyaan seperti itu. Jadi ya gampang lah ya Bapak dan Ibu. Terus juga nih ada pertanyaan nomor 9. Presiden sekarang siapa Bapak dan Ibu? Iya, Prabowo ya. Nanti jangan lupa masih Jokowi aja gitu ya. Sekarang udah ganti ya. Pertanyaannya seperti ini, gampang ya. Masih gampang. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada pemeriksaan medis lanjutan bagi Bapak dan Ibu ya. Bertujuan untuk derajat penyakit. Nanti kita akan ada pemeriksaan CT scan ya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu ini didiagnosa ada suspek stroke. Kalau misalkan Bapak dan Ibu nanti di pemeriksaan ternyata didiagnosa oleh dokter kami ada gejala stroke, nanti akan ada pemeriksaan lanjutan yaitu berupa CT scan. Ya, kira-kira apakah nanti menjelang keberangkatan gejala stroke ini membahayakan atau tidak? Ya, kalau membahayakan berarti bisa ditunda keberangkatannya. Tapi kalau memang sudah cukup parah berarti dibatalkan ya Bapak dan Ibu keberangkatannya. Terus kemudian nah nih ada kalau misalkan Bapak dan Ibu ada penyakit paru.
ya, penyakit paru menahun, udah bertahun-tahun batuk tapi tidak kunjung sembuh. Terus kemudian kami anjurkan untuk memeriksakan nih ke rumah sakit, ya, ternyata hasilnya cukup parah, ya berarti mohon maaf tidak diizinkan untuk diberangkatkan, ya seperti itu. Dan ada beberapa penyakit lainnya juga, ada penyakit jantung dan lainnya. Nanti juga kita akan informasikan. Lanjut, di sini ada pemeriksaan evaluasi, ya. Nanti di sini ketika setelah dari MCU 1 bulan kemudian kami akan menghimbau nih Bapak dan Ibu, kalau misalkan tadi dinyatakan ada penyakit gula, darah tinggi, ya, kemudian resiko stroke, ya, nanti juga kita akan informasikan. Kita akan ukur ulang, akan cek ulang dalam 1 bulan ke depan. Kira-kira apakah sudah membaik atau makin memburuk. Nah itu ya. Jadi perlu diperhatikan Bapak dan Ibu, mulai dari sekarang bisa dijaga pola makannya, pola tidurnya, pola stresnya, ya. Karena kita seminggu lagi akan ada MCU. Kalau semuanya tidak dikelola dengan baik, nanti hasilnya ikutan buruk, ya Bapak dan Ibu. Jadi yang sekarang nih, khusus yang bapak-bapak, kalau masih ada yang merokok, mulai dikurangin ya Pak rokoknya. Enggak saya suruh berhenti, tenang, enggak. Kalau disuruh berhenti kemungkinan susah, ya. Kalau berhenti mah susah. Tapi kalau dikurangin mudah-mudahan bisa, ya rokoknya dikurangin dari sekarang. Karena nanti juga Bapak akan diperiksa paru-parunya, ya. Foto toraks tadi akan diperiksa paru-parunya. Kira-kira paru-parunya sehat gak ya, gitu ya, untuk diberangkatkan ke Arab Saudi, seperti itu. Juga ibu-ibu nih, kalau misalkan udah ada riwayat penyakit darah tinggi, nah berarti kalau masaknya dikurangin yang asin-asinnya, ya. Bapak-bapaknya juga nih kalau misalkan suka yang asin-asin, mulai dari sekarang dikurangin asin-asinnya. Kalau ada yang kolesterol, dari sekarang udah tahu nih, saya ada penyakit kolesterol, berarti harus dikurangin apanya? Iya, berminyaknya dikurangin, yang suka santan-santan juga boleh dikurangin, ya. Masih ada waktu seminggu lagi. Harus hidup sehat, ya, supaya hasilnya nanti bagus. Seperti itu, ya. Oke, kalau misalkan yang sudah ada penyakit gula, jangan lupa obatnya selalu diminum. Yang darah tinggi juga sama, obatnya harus selalu diminum, ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kategori istitoah, ya, di sini kalau statusnya dari berdasarkan hasil dari tadi anamnesis, pemeriksaan dokter, kemudian kesehatan mentalnya, foto toraksnya, gitu ya, akan dikategorikan dalam beberapa, ada 4 kategori, ya. Kategori pertama memenuhi syarat istitoah, ya, berarti insya Allah udah otomatis berangkat, ya, di tahun 2025. Kemudian memenuhi syarat tapi dengan catatan ada pendampingan, ya, berarti berdasarkan hasilnya, oh ternyata si bapak atau ibu ini kalau ke kamar mandi perlu bantuan, berarti masih bisa diberangkatkan tapi perlu ada pendampingan. Ya, kemudian yang ketiga, tidak memenuhi syarat istitoah sementara, ya, artinya ditunda karena sementara, terkait mungkin ada beberapa penyakit yang memang harus segera disembuhkan, seperti itu. Dan yang keempat, itu tidak memenuhi syarat, ya, berdasarkan hasil pemeriksaan berarti banyak yang tidak memenuhi syarat, ya akhirnya dibatalkan keberangkatannya. Lanjut, ya, kalau misalkan bapak dan ibu nih sudah memenuhi syarat istitoah, berarti nanti bapak dan ibu harus segera melunasi BP-nya, ya, karena tadi berdasarkan syarat istitoah, kesehatan bapak dan ibu ini sudah baik, gitu ya, maka selanjutnya akan melunasi BP. Nah, di sini juga jamaah haji yang memenuhi syarat, ya, merupakan jamaah haji yang memiliki kemampuan, ya, mengikuti proses tidak atau tanpa bantuan obat. Di sini kalau misalkan memang bapak dan ibu ketika berangkat ibadah haji memang diperlukan obat, ya masih tetap bisa, ya.
bisa membawa obat secara pribadi atau nanti bisa berkonsultasi dengan tim medis yang akan mendampingi Bapak dan Ibu dari Jakarta menuju Mekah dan Madinah, seperti itu. Dan di sini nih, kalau misalkan ada pendampingan, sebagai catatan ada pendampingan karena memang Bapak dan Ibu tidak bisa sendiri gitu ya dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, ya, maka di sini nanti jemaah haji yang melakukan pendampingan ya tidak termasuk dalam kriteria tidak memenuhi syarat, ya, tetap masih bisa diberangkatkan di tahun 2025. Sedangkan jemaah haji yang memerlukan pendampingan orang lain, ya, jemaah haji yang memerlukan bantuan orang lain, kalau misalkan nanti ketika skor penilaian dengan melakukan screeningnya tadi lebih dari atau minimal dengan angka 60. Ketika nanti ada pertanyaan yang tadi sudah saya sebutkan, contohnya, misalkan ketika Bapak dan Ibu naik turun tangga, apakah perlu bantuan orang lain, bisa sendiri atau tidak, gitu ya. Kalau misalkan bisa, kan berarti tidak perlu pendampingan, ya, tidak perlu berpegangan sama orang lain nih, gitu ya, karena masih bisa. Jadi, tapi kalau misalkan naik turun tangga masih perlu dipegangin, gitu ya, ke kamar mandi masih minta tolong, ya berarti nanti akan ada pendampingan seperti itu. Nah, ini adalah tidak memenuhi syarat istitoah sementara. Sementara artinya ditunda nih ya, ditunda. Tapi semoga tidak ada yang ditunda ya. Insya Allah semuanya memenuhi syarat istitoah. Yang pertama ada penyakit anemia dengan HB-nya 8,5. Contoh anemia, ini kalau anemia seringnya terjadi pada ibu-ibu ya. Kalau anemia contohnya seperti ini Bu. Badannya lemes, letih, lesu, lunglai gitu ya. Pandangannya sering kabur tiba-tiba. Nah, itu salah satu contoh penyakit anemia. Terus kemudian ada penyakit TB ya, tuberkulosis tadi, TBC. Itu tidak memenuhi syarat istitoah sementara. Ditunda. Terus kemudian penyakit gula, ya, kalau nilai gulanya lebih dari 8%, kalau kurang dari 8% masih bisa diberangkatkan, kalau lebih ditunda sementara. Terus kemudian ada penyakit darah tinggi, udah stadium 3, kalau di tensinya 180/110. Biasanya kalau tensi segini, ini rasanya gimana? Mungkin ada yang ada penyakit darah tinggi Bapak dan Ibu? Ada? Ada. Ya berarti dari sekarang ya istirahat yang cukup, kurangin konsumsi yang asin-asinnya, gitu ya. Perbanyak minum air putihnya, ya. Kopi tehnya boleh, tapi jangan terlalu banyak-banyak dulu ya, karena kita akan ada NCU seperti itu. Nah mungkin kalau di tekanan darahnya 180/110, yang di pandangan saya adalah ini udah sakit banget. Iya, di kepala udah sakit banget, kayak karena saya waktu itu pernah Bu, waktu lagi sakit masih zaman kuliah itu 160, itu rasanya kayak mau pecah. Kalau saya gitu ya, waktu itu pas masih kuliah. Kalau misalkan ketika di tensi 180, ya berarti nanti akan kami beri obat gitu ya, harus segera diminum. Diminumnya rutin, nggak boleh putus-putus. Apalagi kalau dari sekarang nih udah tahu punya penyakit darah tinggi, obatnya jangan diminum 2 kali sehari, ya, setiap hari diminumnya. Yang punya penyakit darah tinggi, yang punya penyakit gula juga sama, ya, obatnya selalu diminum. Nggak boleh lah saya mah sekarang sehat. Soalnya kemarin ada Bapak dan Ibu, ketika diperiksa gitu ya, tensinya tinggi, gulanya tinggi, minum obat enggak? Katanya mah enggak, kan saya lagi sehat. Enggak boleh. Sekalipun Bapak dan Ibu lagi kondisinya sehat, tapi ada riwayat penyakit darah tinggi sama gula, obatnya harus selalu diminum, ya, seperti itu. Terus kemudian gagal ginjal, ya tadi nih, kalau misalkan udah gagal ginjal, sudah cuci darah atau sampai dengan cuci darah, bisa ditunda atau bahkan dibatalkan keberangkatannya, ya. Terus kemudian menderita fraktur tungkai. Fraktur tungkai ini ada retakan Bapak dan Ibu, ada retakan atau pernah patah di tulang. Itu bisa ditunda atau mungkin dibatalkan.
nanti oleh tim kesehatan yang akan menilai kira-kira Bapak dan Ibu bisa melanjutkan atau tidak. Tapi kalau tadi masih di awal-awal mendengar suka kesemutan atau nyeri gitu ya, itu masih insya Allah masih bisa. Kalau kakinya masih kesemutan atau nyeri itu insya Allah masih bisa diberangkatkan. Terus kemudian ya wanita hamil di sini ya, kalau misalkan ibu-ibu nih ada yang hamil, berarti akan ditunda keberangkatannya seperti itu. Ini masih sama lanjutannya. Oke. Nah di sini nih yang tadi sempat dibahas juga, yang tidak memenuhi syarat atau dibatalkan keberangkatannya kalau sudah gagal ginjal stadium 4 dan stadium 5 ya, dibatalkan keberangkatannya. Kemudian sirosis hati karena konsumsi alkohol, insya Allah di sini tidak ada. Terus kemudian stroke tapi pendarahan Bapak dan Ibu ya, jadi langsung dibatalkan, otomatis dibatalkan. Kalau sudah ada penyakit stroke dan perdarahan otomatis sudah dibatalkan. Terus kemudian skizofrenia, ini penyakit yang menyerang di otak gitu ya. Terus kemudian ternyata positif HIV itu otomatis dibatalkan. Kemudian ada penyakit kusta dibatalkan ya karena tidak memenuhi syarat istitoah. Kalau Bapak dan Ibu ternyata ada penyakit kusta. Terus kemudian penyakit TB ya, tuberkulosis tadi bisa dibatalkan. Terus kemudian PPOK ini penyakit yang menyerang pada paru-paru. Ketika nanti kita akan ada tes, nanti kita akan sebutkan juga tesnya ada apa. Nanti kita akan menyuruh Bapak dan Ibu akan meminta untuk jalan kaki 6 menit, tidak boleh berhenti. Jalan kaki ya yang kami minta. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu untuk lari atau jalan yang kencang, itu enggak usah. Bapak dan Ibu cukup jalan kaki selama 6 menit, tidak boleh berhenti. Kalau berhenti otomatis waktunya akan kami hentikan. Ya, berarti Bapak dan Ibu tidak memenuhi syarat nih. Gitu ya. Jalan kaki 6 menit udah nggak sanggup. Nah, gitu. Jadi dari sekarang juga nih boleh nih Bapak dan Ibu jalan kaki dah yang sering-sering gitu ya. Boleh keliling-keliling kompleknya, boleh gendong cucunya gitu ya sambil jalan kaki gitu ya. 6 menit kalau masih kuat insya Allah aman. Ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi di sini kesehatan mental. Ya, boleh nanti ini dilanjut. Nah, ini dia ada pengukurannya. Nanti kita akan ada tes kebugaran ya Bapak dan Ibu. Setelah minggu depan MCU, insya Allah di minggu depannya gitu ya, kita akan ada tes kebugaran untuk Bapak dan Ibu usianya yang kurang dari 60 tahun ya. Usianya kurang dari 60 tahun, tidak ada penyakit penyerta, sehat bugar gitu ya. Nanti kami akan meminta Bapak dan Ibu untuk lari ya, bukan jalan kalau yang ini. Kita akan meminta Bapak dan Ibu untuk lari lapangan sejauh 1,6 km, kurang lebih 6 sampai 8 putaran lapangan ya. Itu akan lari ya. Mungkin kalau sembari nanti berhenti dulu lah gitu, ya udah nggak apa-apa lah ya. Tapi nanti sambil lari lagi. Ya, kita akan ukur kira-kira kebugaran Bapak dan Ibu bagus atau tidak gitu ya. Kalau untuk usia kurang dari 60 tahun. Tapi nih ya, ada tetapinya nih. Kalau misalkan usia memang kurang dari 60 tapi sudah sulit untuk jalan aja, mungkin udah sempoyongan gitu ya. Berarti kita mintanya adalah yang kedua, berjalan selama 6 menit ya. Kalau misalkan juga usianya masih 40 tapi mungkin ada penyakit penyerta, berarti tidak dianjurkan untuk lari ya, tetap jalan kaki aja. Nah, yang usianya lebih dari 60 tahun walaupun badannya sehat bugar, tapi kita tidak meminta Bapak dan Ibu untuk lari, bahaya soalnya ya. Kalau udah 60 tahun, ayo Pak lari gitu ya, ngasih separuh entar waduh gimana gitu ya. Jadi kalau yang lebih dari 60 tahun memang badannya sehat bugar, alhamdulillah, tapi kita mintanya untuk berjalan kaki saja. Seperti itu. Cukup jalan kaki saja, nanti ada rutenya selama 6 menit. Ya, jangan berhenti Bapak dan Ibu. Entar ada, Ibu gimana kabarnya, kita berhenti dulu. Baik gitu, jangan ya. Kalau ada yang nyapa gitu, ya udah sambil jalan aja gitu ya. Itu nanti selama 6 menit. Kira-kira kategorinya baik, sangat baik, cukup atau memang tidak cukup gitu ya.
disuruh berjalan seperti itu. Nanti tes kebugarannya cukup ini. Nanti kita juga akan tensi, Bapak dan Ibu ya. Sebelum pelaksanaan kita akan tensi. Oke. Nah, terus kemudian di sini kita masuk di perlindungan kesehatan Bapak dan Ibu nih. Nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan imunisasi terlebih dahulu sebelum keberangkatan. Nanti ada beberapa imunisasi. Terus kemudian akan di-cover asuransi oleh BPJS, ya. Terus kemudian ada pengawalan keberangkatan dan kepulangan jamaah. Nanti juga dari kami akan melakukan pengawalan keberangkatan. Nanti akan titiknya kalau tidak salah di 3 Raksa gitu ya. Mengawal keberangkatan dan mengawal penjemputan Bapak dan Ibu, baik sebelum berangkat dan setelah pulang dari tanah suci. Nah, imunisasi yang wajib, ini wajib ke semuanya, nggak pilih-pilih gitu ya, nggak pilih-pilih usia. Imunisasi yang wajib adalah imunisasi meningitis, ya. Paling lambat itu disuntiknya adalah 2 minggu sebelum keberangkatan. Ya, kalau misalkan kurang atau masih jauh dari 2 minggu nggak apa-apa gitu ya. Tapi paling lambatnya adalah 2 minggu sebelum keberangkatan, ya supaya bisa membentuk antibodi di dalam tubuh Bapak dan Ibu supaya tidak terkena penyakit gitu ya. Karena di tanah suci kan nanti akan bertemu dengan puluhan ribu atau mungkin jutaan umat gitu ya dari seluruh dunia gitu ya. Orang-orangnya juga bercampur, kita tidak tahu apakah orang-orang tersebut membawa penyakit atau tidak, kan kita tidak tahu. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan imunisasi dari tim kesehatan. Ini yang wajib ya, meningitis. Terus kemudian ini sangat dianjurkan ya, dan ini juga sebenarnya tidak boleh pilih-pilih gitu ya, semuanya tetap dapat. Nanti akan ada imunisasi namanya influenza sama pneumonia. Nah, kalau imunisasi yang 2 ini nanti akan kami jadwalkan di minggu depan berbarengan dengan MCU, ya seperti itu. Kemungkinan akan berbarengan, ya pada saat MCU. Jadi nanti persiapan juga Bapak dan Ibu, mungkin jangan pakai baju atau kaos yang sulit dibuka, ya, yang enak aja gitu ya, yang longgar-longgar aja bajunya, ya jangan yang terlalu ketat gitu ya. Nanti akan ada imunisasi kepada Bapak dan Ibu. Terus kemudian ini sudah, iya. Mungkin itu saja informasi terkait syarat-syarat istitoah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu juga kami persilahkan. Ya, apakah ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu terkait syarat-syarat istitoah atau mungkin tadi tes kebugaran? Boleh, ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu semuanya, kaitannya tadi dengan pemaparan kesehatan kebugaran ya Pak ya. Tadi pemaparannya memang sudah sangat jelas kaitannya dengan kesehatan. Namun yang ingin saya tanyakan, untuk pengetesan kebugaran ini di mana dilaksanakannya begitu ya. Kemudian untuk MCU ini gitu ya. Tadi kan baru pemaparannya saja mengenai penyakit-penyakit yang kemungkinan untuk bisa deteksi dari awal. Tapi barangkali ada satu pertanyaan dari kami, berapa untuk estimasi biaya MCU itu? Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi Pak, bayarnya kapan katanya? Pertanyaan. Iya, mewakili Pak ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Ibu Bapak yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, izin bertanya. Untuk hasil MCU Pak, misalkan ada yang harus pengobatan gitu ya Pak ya. Nah itu nanti akan diarahkan pengobatan kemana? Sedangkan kan Bapak dari Puskesmas Legok gitu ya. Nah sedangkan alamat-alamat Ibu dan Bapak di sini kan beda-beda untuk wilayah Puskesmas. Nah, apakah nanti akan mendapatkan rujukan lebih lanjut atau memang di bawah naungan Puskesmas Legok? Baik, terima kasih pertanyaannya ya ibu-ibu gitu ya. Sangat baik sekali pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama terkait tes kebugaran, lokasinya di mana. Untuk tes kebugaran kami akan melaksanakan di Stadion Kecamatan Legok ya, tepatnya di depan SMP 1 Legok
ya dekat di Babakan, masih di Kelurahan Babakan. Iya betul, di depan SMP 1 Legok. Lokasi tes kebugarannya, ya. Terus terkait pertanyaan selanjutnya adalah terkait biaya MCU. Terkait biaya dari kami dari Puskesmas tidak bisa menjawabnya karena kami kembalikan ke yayasan terkait biaya MCU-nya berapa dan dibayarkannya kapan, mungkin nanti bisa dibantu oleh yayasan terkait jawabannya gitu ya, berapa besarannya dan dibayarkannya harus kapan. Oke. Terus kemudian pertanyaan ketiga terkait ketika nanti hasil MCU ternyata ada beberapa penyakit yang memang harus melakukan pengobatan, rujukannya kemana seperti itu. Kami rekomendasikan Bapak dan Ibu ketika nanti ada penyakit penyerta setelah MCU agar kita rujuk ke Puskesmas Legok karena yayasan ini atau bekerja sama dengan Puskesmas Legok. Nanti Bapak dan Ibu bisa ke Puskesmas Legok dan kalau misalkan memang perlu tindakan ke rumah sakit, nanti dari kami yang akan membuatkan rujukannya. Seperti itu. Jadi ketika nanti terkait pengobatan harus terapi obat, nanti Bapak dan Ibu kami arahkan ke Puskesmas Legok. Jadi satu saja seperti itu, tidak berpisah-pisah semuanya. Jadi bisa kami data dari yayasan di sini yang berobat ke Puskesmas Legok ada beberapa orang seperti itu. Apakah cukup menjawab? Ya, terkait BPJS karena vaskesnya memang berbeda-beda, mungkin ada yang di klinik, ada yang di puskesmas lain gitu ya. Kita bisa Ibu untuk mengeluarkan surat rujukannya. Bisa, ya. Gitu. Karena memang kita mintanya cukup di satu puskesmas saja supaya itu tadi tidak mungkin tidak kesusahan ya Bapak dan Ibu juga. Jadi mungkin ketika nanti minta rujukan bisa melalui dari Puskesmas Legok saja. Satu pintu seperti itu. Ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Boleh dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak, mau bertanya ini masalah domisili Pak ya. Kami berdomisili di Kecamatan Pagedangan. Dan kemarin juga ada kepala KUA itu telepon ke saya bahwa saya masuk estimasi keberangkatan tahun 2025 dan dia juga menganjurkan saya untuk manasik di KUA Kecamatan Pagedangan dan seterusnya lah itu. Nah untuk itu kami mohon pencerahan dari pihak KBI UH ya dan kesehatan dari Kecamatan Legok. Sekian pertanyaan Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya? Hah? Mamio? Baik, ya menanggapi pertanyaan dari Bapak terkait domisilinya dari Kecamatan Pagedangan dan dari KUA-nya meminta untuk ketika manasik di KUA Kecamatan Pagedangan. Ikutnya ke Pagedangan atau di sini gitu ya Pak, di Kecamatan Legok gitu ya. Ya, akan dijawab saya serahkan ke yayasan ya Pak, karena bukan naungan dari tim kesehatan, dari yayasan yang akan menjawab ya. Jadi Bapak terkait pertanyaan tadi tentang permasalahan manasik atau di kecamatan di KUA ya Pagedangan. Jadi manasik di setiap yayasan eta bakal aya. Adapun manasik di tingkat kecamatan anu dilaksanakan di KUA eta engke masing-masing jadwal KUA na ke tanggal sabaraha bulan naon poe naon mungkin diberenya ke jamaah masing-masing. Jadi lamun Bapak di Kecamatan Pagedangan atau di Pagedangan anu di Kecamatan Legok
curug atau di curug kayak masing-masing di KUA. Tapi manasik rutin nama di tempat iya Pak, di tempat iya. Hari di KUA mah paling 1 kali atau 2 kali itu. Jadi manasik rutin nama di yayasan. Eta mah pelaksanaanana eta di pemerintah anu diwakili ku KUA nya Pak. Jadi lamun di tingkat KUA mah masing-masing kecamatan ke bakal aya. Lamun di Cikupa engke dipanggil ku KUA Cikupa. Lamun di Pagedangan dipanggil ku KUA Pagedangan. Gitu Pak ya. Engke rutin nama sekali rutin nama eta di yayasan. Baik eta setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali engke aya undangan di yayasan dikabaran. Itu Pak ya. Aya dia nu arek bertanya? Hah? Ibu arek? Saha deui? Cukup? Cukup ya? Cukup. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita akhiri ya, nanti ada waktu MCU ada syarat ya Bu ya, syarat nih, syarat MCU-nya harus puasa ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita MCU pagi nih, puasanya sebelum maghrib itu udah nggak boleh makan apa-apa ya Bapak Ibu ya. Puasa boleh minum air putih, tapi tidak boleh makan makanan yang manis, misal yang gurih-gurih, yang asin, kopi itu nggak boleh ya. Puasa ya Bu ya, Bapak Ibu puasa. Sebelum dicek nggak boleh buka dulu ya. Sebelum dicek semuanya nggak boleh buka dulu. Nanti kalau udah ada hasil, udah dicek semua, baru bisa buka ya. Puasanya 8 jam Bu ya, 8 jam. Biar hasilnya bagus ya. Ingat ya Bapak Ibu ya. Terus saya menambahkan lagi tentang masalah penyakit. Jadi Bapak Ibu gak usah khawatir, yang punya gula, yang darah tinggi ya, itu masih bisa diobatin. Kalau misalnya nanti ke sana, nanti itu ada bekal obat dari tim kesehatan ya. Itu aja ya Bapak Ibu ya. Ya, baik. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan dari tim kesehatan, yang insya Allah di minggu depan kita akan bertemu kembali terkait dengan pelaksanaan MCU. Jadi saya ingatkan kembali lagi untuk Bapak dan Ibu sebelum hari H atau dari sekarang boleh dijaga pola tidurnya, jangan sampai begadang. Yang masih merokok boleh merokok tapi boleh dikurangin ya jumlah rokoknya ya Bapak. Terus kemudian yang jarang minum air putih dari sekarang boleh yang lebih banyak lagi minum air putihnya. Terus kemudian yang suka asin-asin juga boleh dikurangin asin-asinnya. Jangan lupa yang punya penyakit darah tinggi atau gula rutin minum obatnya gitu. Dan jangan lupa nanti sebelum pelaksanaan MCU Bapak dan Ibu dianjurkan untuk puasa terlebih dahulu supaya hasilnya bagus. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari tim kesehatan, dan mohon maaf apabila ada salah tutur kata. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.